Shalom. Dari Gedung Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan, Cabang Kebaktian Bukit Gerbang Indah, kami kembali menjumpai Ibu Bapak dan Saudara di mana saja berada melalui program Rehat dan Doa Malam Gereja Toraya Jemaat Elim Balikpapan edisi Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020. Mari bersama kita siapkan hati menyambut lawatan Tuhan. Kita berdoa untuk pemberitaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau karuniakan kepada kami malam ini.
duduk bersama dengan keluarga kami lewat ibadah yang kami lakukan malam hari ini. Kami akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan lewat firman yang akan kami baca dan renungkan malam ini. Karuniakan juga hikmat kepada hamba-Mu Tuhan untuk dapat menyampaikan dan menjelaskannya. Ampunkanlah dosa kami Tuhan, lalu berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini dari Injil Matius pasal 21. Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-28 sampai ayat 32. Firman Tuhan, perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita malam ini berbalik melakukan perintah. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita memiliki pengalaman seperti yang diungkapkan dalam perumpamaan dalam bacaan kita malam ini. Entah kita pernah menolak perintah orang tua, atau juga mungkin pernah mengatakan iya, tetapi kita tidak melakukannya. Dalam perikop ini dikisahkan bagaimana anak sulung mempunyai hati yang jahat dan tidak mau tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Dari luar ia terlihat sebagai anak yang taat, mengatakan ya terhadap perintah ayahnya, namun selanjutnya ia tidak melakukannya. Pada sisi lain, Yesus mengatakan sikap anak bungsu yang dengan tegas mengatakan tidak terhadap perintah ayahnya, namun selanjutnya ia justru menyesal dan menyelesaikan dengan baik tugas-tugas yang diperintahkan oleh ayahnya itu. Anak sulung ini menggambarkan sikap golongan orang-orang Farisi dan para tua-tua yang begitu tekun dalam pekerjaan mereka di bait suci, yang kelihatan begitu ketat dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan, namun mereka tidak melakukannya. Pada pihak lain, mungkin ada orang yang kelihatan jahat, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam bacaan kita, para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, tetapi justru mereka adalah orang-orang yang cepat mengubah arah hidupnya masuk ke dalam pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin selama ini kita sering kali menolak dan mengabaikan segala hal yang Yesus sampaikan kepada kita. Namun seharusnya kita butuh proses dalam menjalani kehidupan yang akhirnya melahirkan kesadaran baru
untuk berbalik dan melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam hidup kita. Karena itu, jangan membuat hidup ini terbeban dalam kesalahan yang telah kita lakukan. Jadilah seperti anak bungsu yang memasuki sebuah proses kehidupan yang dalam perjalanan hidupnya menemukan titik kesadaran yang membuatnya berbalik untuk melakukan perintah Bapaknya. Dalam kelemahan kita, tetaplah berupaya menemukan kehendak Tuhan dengan berbalik melakukan perintahnya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, mari bersama kita satukan hati dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa hanya karena kasih dan kemurahan-Mu, ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Bersama-sama kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama juga kami telah mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan itu Tuhan dapat tertanam baik dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa juga menjawab berkat Tuhan itu dengan memberikan apapun yang kami miliki sebagai wujud rasa syukur kami untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, bersama-sama dengan jemaat-Mu di Jemaat Elim Balikpapan, kami mensyukuri penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada masing-masing kami, khususnya kepada saudara-saudara kami yang hari ini boleh berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran pun ulang tahun pernikahan. Secara khusus Tuhan, bersama-sama dengan Desi Yafet Duma, Bapak Daniel TP, Robert Saudara, Rita Salu, Natalina Ariani, Belicia Velotombi, Juspa Parasi, Salom Natali, Gervino Elbert, dan Ibu Marta M. Tangke Arum yang hari ini
boleh berulang tahun kelahiran. Tuhan sertai dan lindungilah mereka Tuhan, dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang, sebagaimana Tuhan sudah menyertai mereka setahun yang telah berlalu. Demikian juga bersama dengan keluarga Bapak Andarias Pelapu dan Ibu Kristina Salepang, juga keluarga Bapak Paulus dan Ibu Hermin Tolamba yang hari ini berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada mereka dalam rumah tangga mereka sepanjang setahun yang telah berlalu. Mereka boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan berbagai hal yang mereka alami. Harapan kami pun, masa yang akan datang juga, Tuhan akan menyertai mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga di tengah rumah tangga mereka Tuhan, mereka terus merasakan kebahagiaan, mereka terus merasakan sukacita, hidup dalam kasih, dan sekaligus tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu Tuhan, di Jemaat Elim Balikpapan, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka Tuhan. Engkau berkatilah mereka, segala usaha pekerjaan yang mereka tekuni, anak-anak mereka Tuhan, dalam tumbuh kembang mereka, dalam perjuangan menuntut ilmu, dari TK, PAUD, sampai perguruan tinggi, juga mereka yang sementara mencari lapangan pekerjaan, mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Berkatilah seluruh anggota jemaat-Mu Tuhan, sehingga di tengah-tengah kehidupan mereka, berkat-berkat Tuhan itu akan senantiasa mereka nikmati. Kiranya di tengah kehidupan rumah tangga mereka juga Tuhan, selalu hidup dalam cinta kasih satu dengan yang lain. Kalau ada di antara mereka Tuhan yang saat ini dalam pergumulan, oleh karena sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit dan di mana saja mereka menerima perawatan, pengharapan kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau berkati setiap usaha untuk mendapatkan kesembuhan dan kepulihan. Mereka yang bergumul karena duka cita, oh Tuhan, hibur kuatkanlah mereka, sehingga mereka dimampukan untuk menghadapi setiap pergumulan itu dalam perlindungan kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, melalui doa ini juga, kami mendoakan semua pelayanan-pelayanan dalam jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang Engkau pakai dalam menata pelayanan. Sehingga di tengah jemaat ini Tuhan, nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus buat Bapak dan Ibu Pendeta, para penatua dan diaken, pengurus organisasi intragerejawi, Tuhan berkatilah mereka untuk boleh bersama-sama melaksanakan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Ya Bapa di surga, kami mendoakan anggota jemaat-Mu yang berpisah dengan keluarga mereka, oleh karena pekerjaan, oleh karena menuntut ilmu, di mana saja mereka berada, Tuhan berkatilah. Ya Bapa di surga, kami mendoakan kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan berkatilah, berkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Berikan hikmat kepada mereka Tuhan, untuk memerintah dalam takut akan Tuhan. Aparat keamanan TNI dan Polri, yang Tuhan juga terus beri hikmat dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Ya Bapa di surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami, yang juga bersama-sama mengikuti ibadah kami pada malam hari ini. Di mana saja mereka berada, Tuhan juga berkatilah. Sepanjang malam hari ini, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami, sehingga malam ini kami boleh beristirahat dan besok kami dipertemukan dengan hari yang baru, di bawah tuntunan kasih pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunkan dosa kami. Dengarkan doa kami Tuhan, sebab kami datang kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kami menyampaikan terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah pada malam hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam edisi rehat selanjutnya. Dan akhirnya kami menyampaikan selamat malam, selamat beristirahat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.